Hutan merupakan suatu potensi kekayaan alam yang dapat diperbaharui, yang perlu dimanfaatkan secara maksimal dan lestari bagi pembangunan nasional secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, pengelolaan dan pemanfaatan hutan diatur oleh negara. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, dijelaskan bahwa tujuan pengurusan hutan adalah untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya secara serbaguna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk melaksanakan hutan dan segala macam retribusi hasil hutan dengan hasil yang maksimal, maka pengikutsertaan modal swasta serta usaha bersama dengan pihak lain, negara sahabat yang saling menguntungkan, tetap dimungkinkan dan agar segera dapat dimulai pelaksanaannya. Pada tahun 2006, dengan sisa hutan produksi seluas 57.620.301,63 hektar, tercatat ada 303 perusahaan yang memiliki izin IUPHHK, pengganti HPH, yang menguasai 28 juta hektar lebih. Dari 303 IUPHHK pada tahun 2006 tersebut, hanya 149 unit yang masih aktif dengan luasan 14.604.069 hektar. Sisanya sebanyak 154 unit atau di atas luasan 17.381.534 hektar dinyatakan tidak aktif. Hutan sebagai salah satu sumber daya alam telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional melalui pengelolaan dan pemanfaatan hutan alam maupun hutan tanaman. Peranan strategis hutan dalam pembangunan nasional selama ini hampir sepenuhnya bertumpu pada hutan alam yang harus mampu menyediakan bahan baku bagi industri yang telah ada. Perkembangan industri hasil hutan menuntut kebutuhan bahan baku yang makin besar.
Namun hal itu makin sulit dipenuhi dari potensi hutan alam yang ada. Sekalipun efisiensi pemungutan dan pemanfaatannya telah ditingkatkan, menurunnya potensi hutan alam disebabkan antara lain oleh luas yang makin berkurang, kerusakan hutan akibat kebakaran dan sebab lainnya, belum sepenuhnya dapat ditanggulangi. Karena produktivitas yang rendah, hutan alam tidak dapat diandalkan sebagai pemasok bahan baku jangka panjang, sehingga potensi dan produktivitas harus ditingkatkan. Percepatan pembangunan hutan tanaman oleh industri maupun masyarakat dan industri pulp merupakan salah satu prioritas sektor kehutanan karena diharapkan dapat menjadi salah satu tulang punggung tumbuhnya perekonomian Indonesia. Kewajiban dan hak pemegang IUPHHK sudah jelas tertuang dalam undang-undang dan peraturan yang terkait. Selain hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu, potensi sumber daya alam hutan lainnya yang sangat potensial adalah jasa lingkungan. Objek jasa lingkungan ini sebenarnya bila dikelola secara profesional dan sungguh-sungguh tentu tidak akan kalah bersaing secara ekonomis dibandingkan dengan kedua potensi hutan lainnya. Hanya saja, bagi masyarakat maupun kalangan dunia usaha atau investor masih cenderung menomortigakan potensi ini. Bahkan terkesan selama ini bahwa potensi jasa lingkungan yang ada seakan hanya sebagai pelengkap hutan hujan tropis yang belum termanfaatkan secara optimal. Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu, hutan harus dikelola secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.
langkah pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya, yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Oleh karena itu, dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut. Pulp adalah salah satu produksi kayu olahan. Pertumbuhan industri pulp dan kertas di Indonesia sungguh menakjubkan. Kapasitas produksi industri kertas pada tahun 1987 sebesar 980.000 ton. Kemudian tahun 1997 meningkat tajam menjadi 7.232.800 ton. Jika memperhitungkan rencana perluasan dan investasi baru pada tahun 1998 sampai dengan 2005, maka kapasitas produksi industri kertas sampai dengan akhir tahun 2005 dapat bertambah menjadi 13.696.170 ton. Seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi, ekspor pulp dan kertas Indonesia terus meningkat. Bila sebelumnya Indonesia selalu menjadi net imported pulp, maka sejak tahun 1995 berbalik menjadi net exported pulp. Angka pertumbuhan ekspor pulp tidak kurang dari 96% antara tahun 1994-1996. Sebagai net eksportir kertas Indonesia sudah tidak asing lagi. Data APKI, Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, menunjukkan bahwa antara tahun 1987-1996, jumlah ekspor kertas Indonesia selalu lebih besar dari jumlah impornya, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 26,11%. Meningkatnya kapasitas produksi industri pulp dan kertas juga diikuti oleh kenaikan jumlah konsumsi kertas per kapita. Konsumsi kertas per kapita di Indonesia pada tahun 1992 baru mencapai 10 kg, kemudian meningkat menjadi 15,5 kg pada tahun 1996. Kenaikan konsumsi kertas per kapita di Indonesia utamanya dipicu oleh bertambahnya industri pers dan percetakan, meningkatnya kebutuhan kertas industri, kemajuan teknologi informasi yang membutuhkan media keluaran berupa kertas, dan diversifikasi penggunaan kertas yang semakin melebar. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pulp dan kertas, sejak awal tahun 1990,
pemerintah dan pengusaha melakukan pembangunan HTI, hutan tanaman industri, terutama HTI pulp. Namun, hampir semua industri pulp dan kertas telah beroperasi sebelum HTI pulp dapat dipanen, bahkan sebelum HTI ditanam. Akibatnya, hutan alam yang telah lama mengalami overeksploitasi juga menjadi tumpuan utama sumber bahan baku industri pulp dan kertas.